Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana senantiasa memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat untuk kita dapat beraktivitas di pagi hari yang ceria ini, hari Selasa tanggal 14 Februari 2023. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit dan info mengenai harga TBS sawit, harga minyak sawit CPO, dan juga berita sawit lainnya. Pertama kita mulai dengan untuk harga minyak sawit terupdate masih Rp11.700 per kilogramnya di KPBN. Rp11.700 per kilogram. Kemudian ada berita sawit lainnya menyoal harga minyak sawit kini versus biosolar. James Fry dari LMC Internasional mencatat gejolak langsung di pasar pasca Rusia menginvasi Ukraina terbukti berumur pendek. Setidaknya ini terlihat dari harga minyak mentah dan minyak nabati. Dirinya memastikan bahwa resesi merupakan dampak dari inflasi yang dipicu oleh perang. Bahkan kejadian reaksi harga baru-baru ini, harga minyak nabati telah menetap jauh di atas level harga minyak mentah Brent. Katanya saat menjadi pembicara pada acara Indonesian Palm Oil Conference atau IPOC 2002 dan 2003, Price Outlook yang dihadiri Info Sawit akhir tahun 2022 lalu. Kata James, saat ini dirinya akan fokus pada dua produk olahan yang relevan dengan produsen minyak sawit, yakni gas oil biosolar yang akan bersaing dengan biodiesel berbasis sawit, dan bahan bakar jet relevan dengan produsen baru bahan bakar penerbangan berkelanjutan. Terjadinya perang Rusia-Ukraina telah mendorong penggunaan biosolar. Ini bisa dilihat bahwa biosolar baru-baru ini menghentikan harga CPO jatuh jauh lebih rendah, sementara pajak ekspor menarik harga CPO lokal. Kami menggunakan harga KPBN untuk Indonesia di bawah minyak solar, tutur James. Di pasar domestik, setelah menambahkan biaya pemrosesan, biodiesel saat ini bersaing dengan biosolar dari Singapura. Harga CPO lokal telah diperdagangkan dengan diskon untuk biosolar selama berbulan-bulan sejak Mei di Indonesia. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian berita sawit lainnya, agronomi, musim kering segera tiba. Ini dampaknya terhadap sawit. Info Sawit Jakarta. Jelas gejala musim kering atau El Nino memiliki dampak yang cukup signifikan bagi hasil produksi kelapa sawit nasional, utamanya pekebunan kelapa sawit milik petani. Sebab itu sudah sepatutnya untuk paham dan mengetahui apa sebetulnya yang terjadi jika El Nino menerjang. Merujuk informasi dari PT Riset Perkebunan Nusantara RPN, indikasi terjadinya El Nino yakni berupa kekeringan bagi kelapa sawit dengan parameter seperti curah hujan kurang dari 1250 mm per tahun dan atau defisit air lebih dari 200 mm per tahun dan atau bulan kering hujan kurang dari 60 mm per bulan lebih dari 3 bulan dan atau jumlah hari terpanjang tidak hujan lebih dari 20 hari. Lantas kekeringan umumnya bakal menimbulkan masalah serius bagi kelapa sawit karena menggunakan pertumbuhan tanaman, perkembangan bunga buah, dan produktivitas tandan buah maupun rendemen dapat menjadi lebih rendah. Sementara merujuk laporan dari tim agroklimatologi, Kelti Ilmu Tanah dan Agronomi Pusat Penelitian Kelapa Sawit PPKS, gejala iklim El Nino bakal mendorong munculnya bunga jantan, menurunkan sek rasio. Hasilnya menurunkan cadangan buah. Lantas terjadi aborsi buah. Bunga betina yang terbentuk mengalami aborsi sebelum berkembang. Aborsi bunga terutama terjadi pada tanaman muda 3-5 tahun. Kemudian terjadi kegagalan tandan.
Kekeringan terbukti dapat menyebabkan kegagalan tandan yang baru terbentuk. Demikian juga kualitas tandan. Ternyata kekeringan dapat menyebabkan proses kematangan dipercepat. Buah berukuran kecil cepat membrondol sehingga pematangan lebih cepat sekitar 1 bulan. Itu baru dari sisi teknis dan fisik tanaman. Rupanya El Nino juga berdampak bagi lingkungan di beberapa kelapa sawit. Misalnya menimbulkan munculnya gangguan hama tikus, sementara perkembangan tanaman tutup, kacangan, dan gulma unak menjadi semakin tertekan. Sementara itu dampak El Nino juga bisa mempengaruhi pembiayaan pasar dan harga, catat tim agroklimatologi, Kelti Ilmu Tanah dan Agronomi. PPKS, pada kejadian El Nino, ongkos biaya proses di kebun sawit pun menjadi semakin meningkat. Lantaran biaya tenaga kerja dan biaya perawatan di pembibitan meningkat. Kendati kebutuhan untuk tenaga kerja dan biaya pemeliharaan TBM dan TM cenderung menurun. Kondisi iklim El Nino diakui atau tidak berdampak pada pergerakan harga CPO. Sebab itu perlu dilakukan tindakan antisipasi, catat tim agroklimatologi Kelti Ilmu Tanah dan Agronomi PPKS. Ada langkah-langkah teknis yang bisa diambil, yakni dilakukan sebelum kekeringan, saat terjadi kekeringan, dan selepas kejadian kekeringan. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kemudian untuk informasi harga TBS sawit di Merangin Jambi di tingkat PKS masih berada di titik Rp2.330 per kilogram. Rp2.330 per kilogram. Bagaimana dengan daerah lain? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar agar dapat menginfokan ke teman-teman lainnya di seluruh Nusantara. Baik para sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian info dari sawit dan kali ini mengenai harga sawit, harga minyak sawit, CPO, juga berita sawit lainnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum, like dan share agar kita terhubung setiap harinya untuk saling memberikan info mengenai sawit. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.